Pemirsa, surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai kewenangan penjabat kepala daerah untuk memutasi atau memecat ASN di daerah menuai polemik dan dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Lantas bagaimana seharusnya aturan yang berlaku dan juga bagaimana implikasi yang bisa muncul dari surat edaran ini? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia yang sudah terhubung bersama kami, ada Bapak Robert Endi Jaweng. Selamat pagi Pak Endi. Pagi Mas Abdi, pagi Mbak Valen. Baik. Pagi Bapak. Pak Endi, saya mau langsung minta tanggapannya. Seperti apa tanggapan Anda dari pengamat politik tadi yang mengatakan bahwa surat edaran ini bisa berpotensi sebagai abuse of power dan juga sentralisasi kekuasaan? Ya, saya mencatat plus minus ya, positif negatif dari surat edaran ini. Yang positif dulu ini Mas Abdi, bahwa ini adalah kebijakan yang merupakan otokritik atas Kemendagri itu sendiri, yang selama ini kita tahu proses birokratisasi perizinan terkait dengan pengangkatan, mutasi, pemberhentian seorang PNS itu sering menjadi keluhan dari kepala daerah. Bahkan ketika misalnya PNS itu sudah tersangkut masalah hukum, misalnya apakah tindak pidana korupsi ataupun yang lain yang mengharuskan ada pemberhentian sementara, tetapi ini tidak segera bisa dilakukan oleh seorang pejabat atau bahkan oleh seorang kepala daerah definitif, karena dia masih membutuhkan proses permintaan izin dan kemudian persetujuan dari Mendagri, yang itu semua membutuhkan waktu yang panjang, seringkali berbulan-bulan dengan kriteria yang tidak jelas, dan ada juga praktek di mana ini semacam budaya sowan gitu ya, itu harus ke sana dulu untuk meminta itu. Itu sisi positifnya, tetapi negatifnya adalah ini sebagai catatan kritis Ombudsman, sama dengan yang tadi disampaikan oleh pengamat Mas Koiril Umam gitu ya. Buat kami pertama begini, surat edaran ini tidak bisa membedakan antara substansi kewenangan dengan tata cara pelaksanaan. Kita semua tahu Mas Abdi, Mbak Valen, bahwa substansi kewenangan terkait pembatasan atau bahkan larangan bagi seorang pejabat untuk memutasi pegawai itu diatur pada tingkat undang-undang dan PP. Ada undang-undang pilkada, ya, undang-undang 10 2016, dan PP tentang pemberhentian sendiri, ini PP 49 tahun 2008. Dan kalau kemudian misalnya pihak pemerintah pusat melihat bahwa ini perlu untuk direvisi, dalam artian kepada seorang pejabat diberikan kewenangan untuk memutasi, maka mestinya dari sisi level produk hukumnya itu diatur dalam revisi terhadap peraturan pemerintah paling tidak gitu ya. Tidak kemudian hanya sebatas pada surat edaran yang ini sesungguhnya lebih menyangkut soal tata cara pelaksanaan ketika kemudian substansi kewenangan sudah kita ubah misalnya lewat peraturan pemerintah tadi. Dan ini sekaligus juga Mas Abdi memperkuat hasil pemeriksaan Ombudsman yang sudah kami sampaikan juga kepada pihak Kemendagri, di mana Mendagri sebagai terlapor itu ada 3 tindakan korektif, termasuk salah satu diantaranya adalah kami meminta perlu dibuat peraturan pemerintah, ya ini sebagai payung hukum besarnya terkait dengan penjabat kepala daerah, termasuk di dalamnya adalah kewenangan untuk mutasi ASN. Jadi tidak kemudian membuat aturan-aturan yang sangat personal, instrumen-instrumen yang ada di dalam Kemendagri sendiri, padahal muatan materinya itu sepatutnya diatur pada level peraturan pemerintah. Itu satu. Kemudian kedua adalah ini dari sisi substansi, makna persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pilkada, peraturan pemerintah dan sebagainya itu adalah bahwa adanya dulu usulan. Jadi basisnya itu proposal atau usulan dari pejabat kepala daerah yang punya rencana melakukan tindakan kepegawaian, namanya seperti itu ya, apakah pengangkatan, mutasi dan sebagainya. Dan atas usulan ini baru kemudian Mendagri memberikan persetujuan. Artinya apa? Persetujuan itu adanya di belakang, ada dulu usulan. Ini cara untuk membuat lebih terkontrol dan selektif. Kalau sekarang ini dengan surat edaran ini seperti gelondongan ini. Dia seperti cek kosong yang diberikan di depan gitu, yang membuat kemudian kita ini yang dikhawatirkan, yang membuat kemudian ini sangat rawan dengan tadi disebut abuse of power.
kalau saya menyebutnya politisasi birokrasi, Pak di Endi. mana dan hari ya. Baik, Pak Endi, kalau dari semua yang Anda sampaikan, bisa tidak kita katakan ini ada maladministrasi di dalam ya, skenario yang sudah dilakukan, ada surat edaran, tapi sebenarnya harusnya diatur dalam payung hukumnya berupa peraturan pemerintah ataupun juga tumpang tindih dengan undang-undang yang lain? Oh iya, kalau di Ombudsman sebagaimana yang sudah kami terbitkan secara resmi dan disampaikan kepada pihak Mendagri dalam soal penjabat kepala daerah sendiri ada 3 bentuk maladministrasi yang sudah kami sampaikan, ya termasuk di dalamnya adalah penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum. Ditambah dengan munculnya suatu kebijakan baru ini, kami kemudian takut ini malah memunculkan suatu potensi. Saya sebut potensi karena kita tidak secara khusus melakukan pemeriksaan lagi terhadap kebijakan yang baru ini, tetapi dari sisi substansi ini potensial kemudian akan menambah satu lapisan baru maladministrasi, dan ini yang kita minta pihak Kemendagri untuk buat dulu hulunya itu harus dibenahi, buatlah peraturan pemerintah tentang penjabat kepala daerah termasuk di dalamnya lingkup dan batasan kewenangan, sehingga aturan-aturan turunan dan sifat operasional dalamnya itu kemudian hanya menyangkut soal tata cara, bukan soal substansi kewenangan. Nah, repotnya adalah surat edaran ini justru dia mengambil alih substansi kewenangan, ya, yang itu harusnya diatur di peraturan yang lebih tinggi. Dan ini implikasi ke belakangnya ini sangat rawan sesungguhnya, Pak Valen, karena dengan tadi itu politisasi birokrasi yang potensial terjadi, dan bahkan bukan hanya potensial, sudah ada di beberapa daerah yang kita catat karena saya berkomunikasi dengan para kepala perwakilan ombudsman di level provinsi. Sudah ada laporan di mana seorang pejabat kepala daerah misalnya begitu datang selesai dilantik dia langsung memutasi beberapa kepala dinasnya yang itu kepala dinas yang strategis begitu, untuk kemudian dijadikan PLT, dan pejabat definitifnya itu kemudian diparkir gitu ya, tanpa kejelasan posisi dan tindak lanjut dari jabatan yang ada gitu. Nah, ini yang kita takutkan kalau kemudian tanpa sisi lain ya, tanpa mekanisme kontrol, kecuali surat edaran ini meminta suatu syarat atau langkah administratif yang sifatnya sangat prosedural, di mana 7 hari paling tidak setelah kebijakan itu dikeluarkan, maka pejabat yang bersangkutan wajib berikan laporan. Tapi ini kan setelah kejadian, dan ini sesuatu yang bisa saja terlambat karena politisasi birokrasinya sudah terlanjur terjadi gitu. Baik. Oke, Pak Endi, tadi Anda mengatakan bahwa surat edaran ini ibarat cek kosong yang diberikan di depan. Nah, kami konfirmasi apakah surat edaran ini kemudian tadi juga Anda katakan perlu dibuat payung hukum berupa peraturan pemerintahnya. Apakah sudah bisa dijalankan walaupun sudah diteken surat edaran ini meski masih membutuhkan payung hukum yang besar? Apakah ini sudah bisa langsung dijalankan bagi para PJ yang sudah menjalankan tugasnya saat ini? Kalaupun dijalankan, apa benar ini bisa menjadi efektif dan juga efisien tanpa adanya payung hukum yang besar seperti yang Anda katakan tadi? Kalau kita lihat respon di daerah ini, Pak Sabdi, ini para pejabat kepala daerah happy nih, senang ini dengan surat edaran ini karena ini memberikan dia kewenangan untuk satu, menjatuhkan sanksi bagi para ASN yang itu melakukan tindak pidana korupsi atau tersangkut masalah hukum atau pelanggaran disiplin berat. Kemudian kedua adalah terkait dengan mutasi antar daerah maupun mutasi antar instansi. Buat saya, kalau saya seorang kepala daerah, tentu dengan surat edaran ini kemudian menambah amunisi kewenangan saya. Tetapi apakah kewenangan ini sesuatu yang kuat secara hukum? Ini kan jadi pertanyaan. Apalagi ini surat edaran. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita, surat edaran itu tidak dikenal. Surat edaran itu sebenarnya adalah suatu penjelasan, suatu informasi. Informasi atas apa? Informasi atas substansi kewenangan yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan yang kuat. Nah, repotnya adalah peraturan perundang-undangan yang mana? Karena surat edaran itu sendiri sekaligus merangkap sebagai surat informasi atau pemberitahuan dan mengatur substansi. Nah, ini problemnya. Ini yang kami lihat gitu ya, lapisan masalahnya itu ada pada tingkat kebijakan, pada bentuk produk hukum itu sendiri, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah pada implikasi ke depan, di mana dengan cek kosong seperti ini, gelondongan seperti ini, maka kepada semua penjabat
baik yang sekarang maupun akan banyak 271 penjabat hingga 2023 nanti, itu punya keleluasan dalam memindahkan orang, dalam memutasi, meskipun di surat edaran ini baru dibatasi dua urusan gitu, bukan tidak mungkin kemudian ini akan eksesnya kemana-mana ini, apalagi soal mutasi ini multitafsir ini Mas kalau di lapangan. Mutasi yang terkait dengan disiplin berat misalnya itu sesuatu yang tidak gampang terukur gitu. Pak Endi, tadi Anda katakan bisa terjadi penyelewengan, bisa jadi ada sesuatu hal yang dilakukan oleh penjabat kepala daerah. Tadi bahkan Pak Endi bilang kalau saya yang jadi kepala daerahnya pasti saya senang, bisa lebih leluasa. Nah, sebenarnya apa potensi yang paling buruk yang bisa dilakukan oleh penjabat kepala daerah? Bentuk-bentuk penyelewengannya seperti apa supaya publik jadi tahu apakah bisa jual beli jabatan atau bisa melanggengkan namanya atau calon-calon tertentu untuk di pilkada selanjutnya. Apa saja Pak kemungkinannya? Ya, tentu banyak potensi dan bentuk-bentuk ya begitu ya. Yang pasti bahwa seorang ASN, apalagi kalau ASN itu berada pada posisi strategis selevel kepala dinas atau sekda, ini adalah para pengendali anggaran. Pengendali anggaran ini tentu sangat strategis bagi seorang kepala daerah, termasuk seorang penjabat, untuk kemudian dia bisa memobilisasi sumber daya pendanaan bagi kepentingan politik, baik yang bersangkutan sendiri maupun juga mungkin para aktor-aktor politik lain yang nanti akan datang untuk maju di pilkada maupun kontestasi politik yang lain. Itu satu. Kemudian kedua adalah ini juga pintu masuk untuk melakukan politisasi birokrasi yang lebih lanjut, karena seorang kepala dinas itu bisa kemudian mengatur internal birokrasinya, memindahkan dan sebagainya, yang ini potensial juga, bukan hanya potensial karena sudah banyak terbukti di sejumlah daerah. Ini juga akan membuka celah bagi jual beli jabatan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita waspadai. Yang buat ombudsman sangat penting adalah jangan sampai kemudian politisasi birokrasi seperti ini dan birokrasi berpolitik juga itu kemudian berakibat pada kerugian publik, di mana publik akhirnya tidak bisa mendapatkan layanan yang berkualitas karena itu diproduksi atau disiapkan dan diberikan oleh mereka yang tidak profesional, yang tidak semestinya berada pada posisi itu, tapi karena pertimbangan politik dari seorang pejabat, maka orang yang tadinya tidak kompeten atau tidak memenuhi syarat kemudian dia menjadi pejabat pemerintahan di level birokrasi gitu. Ada mungkin wacana yang dilempar pengamat yang setuju dengan kebijakan ataupun isi dari surat edaran ini terkait kalau yang sebelumnya diisi oleh orang-orang gubernur ataupun kepala daerah yang bersangkutan mungkin tidak akan sepenuhnya seiring sejalan dengan penjabat yang baru. Jadi perlu adanya mutasi dan mempermudah proses mutasi itu dilakukan. Bapak setuju tidak dengan wacana yang seperti itu? Pada tingkat tertentu, Pak Palen, saya setuju. Dalam artian begini, seorang penjabat itu kan masa jabatannya itu setahun. Kalau dipercaya bahkan bisa 2 hingga 2,5 tahun, Pak. Nggak mungkin selama 2,5 tahun saya misalnya menemui ada pejabat birokrasi ASN yang tidak kompeten, atau jelas-jelas dia tersangkut dalam masalah pelanggaran disiplin berat misalnya, atau tindak pidana bahkan gitu. Tentu saya punya kepentingan untuk mereposisi, memutasi atau bahkan memberhentikan. Tetapi lagi-lagi bahwa kewenangan seperti itu masih dilarang oleh PP yang kalau saya mau sebut itu PP 49 tahun 2008 pasal 132, di mana pada item pertama larangan bagi seorang pejabat untuk melakukan mutasi pegawai. Nah, yang ini kan belum dibuka ini Pak Valen. Ininya yang jadi concern ombudsman. Kalau kemudian memang pemerintah pusat melihat bahwa klausul ini tidak tepat untuk dipertahankan bagi seseorang yang menjabat 1 hingga 2 tahun tadi, maka lakukanlah revisi terhadap peraturan pemerintah itu. Payung hukumnya itu harus diperkuat pada level peraturan pemerintah juga. Tidak kemudian muncul suatu aturan yang sangat rendah, yang sangat operasional, bahkan sifatnya lebih pada soal informasi dan pemberitahuan yang nama surat edaran itu, untuk kemudian mengambil alih norma atau muatan materi yang itu mestinya
bukan pada level surat edaran gitu. Itu poin utama dari Ombudsman. Artinya bagaimana mengembalikan jalur hukum secara benar terkait dengan materi muatan substansi kewenangan, diaturlah itu pada level peraturan yang tepat, dan dalam pandangan Ombudsman itu adalah peraturan pemerintah, sementara tata cara pelaksanaannya, tata cara pemberian persetujuan yang sangat operasional dan sangat kasuistis selektif itu kemudian baru selevel bukan surat edaran menurut saya, tetapi dia adalah keputusan menteri gitu ya, bukan surat edaran. Surat edaran itu sesuatu yang sifatnya informatif. Baik, artinya ini masih kemudian membutuhkan suatu payung hukum yang besar dalam skema peraturan pemerintah untuk tata cara menjalankan aturan tersebut agar tidak tumpang tindih dan juga tidak berpotensi menimbulkan penyelewengan dan juga penyalahgunaan aturan. Betul, Mas Adi. Dan kami sudah menyampaikan secara resmi kepada Mendagri untuk mengeluarkan peraturan pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman. Baik, terima kasih anggota Ombudsman Republik Indonesia Pak Robert Naendi Jaweng sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak Endi. Salam sehat Pak Endi.